Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sangat senang pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati. Bersama saya, Pendeta Soleman Lokuna, kita boleh berjumpa kembali melalui pekabaran firman Tuhan saat ini. Untuk memulai pekabaran firman Tuhan saat ini, mari kita menghampiri Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Allah yang bertahta di sorga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Baik Bapak, Ibu, Saudaraku yang sementara mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong masing-masing kami, sehingga pekabaran firman Tuhan yang saat ini hamba-Mu sampaikan sesungguhnya mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bekerja bersama Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang indah, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan selamat Sabat. Selamat berbakti menyembah Pencipta langit dan bumi pada hari Sabat yang diberkati ini. Saya sangat senang oleh karena sekalipun kita tidak bersama-sama di satu tempat untuk menyembah Allah dan mendengarkan berita firman Tuhan, tetapi kita mempunyai kesempatan masing-masing di tempat kediaman kita. Siapkan hati dan pikiran saudara sehingga kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan judul Pekerjaan Allah Diselesaikan. Dan ayat firman Tuhan yang boleh kita dalami pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, bila mana di situasi di mana semua orang tidak dapat bekerja, semua harus tinggal di rumah oleh karena penyakit corona yang meliputi planet bumi kita ini, sehingga dapat membatasi setiap program dan rencana kerja kita, dan kita merasa susah oleh karena pekerjaan yang telah kita rencanakan telah gagal untuk kita selesaikan tepat waktu. Tapi dengan berbagai macam cara dan metode, kita sekalipun ada di rumah, kita melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sama seperti seharusnya saat ini kita boleh berada di gereja untuk menyembah Tuhan. Tetapi kita tidak ada di gereja, kita ada di rumah, tapi kita tetap menyembah Allah pada hari Sabat ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu pekabaran yang sangat indah sehubungan dengan janji akhir dunia ini melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, pekerjaan Allah harus diselesaikan. Bapak, Ibu, siapa yang boleh dapat menyelesaikan pekerjaan yang Allah miliki? Sudah tentunya adalah saya dan saudara yang telah memikul sebuah julukan atau sebutan sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudaraku, pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini, sementara kita merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita fokus kepada pekerjaan yang terbesar yang harus kita selesaikan untuk menantikan satu suasana yang sangat menyenangkan sehubungan dengan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, pekabaran firman Tuhan saat ini memberikan amaran yang hikmat
dan kudus harus dikumandangkan sampai ke tempat-tempat di mana terang pekabaran Injil yang 3 kali lipat besarnya belum dimulai. Setiap orang harus mendengarkan panggilan terakhir kepada pesta perjamuan nikah anak domba. Itu sebabnya saudaraku, pekabaran ini harus diserukan di setiap tempat, dari kota ke kota, besar dan kecil, dari desa ke desa. Pekabaran kebenaran masa kini haruslah dimaklumkan bukan dengan pertunjukan secara luar, tetapi dengan kuasa Rohul Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pekabaran mengenai kuasa rahmat Allah yang membaharui akan disampaikan kepada setiap negeri dan iklim, hingga kebenaran itu memenuhi dunia ini. Mengenai jumlah mereka yang akan dimeteraikan, ialah orang-orang yang berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dari setiap negeri akan dikumpulkan pria dan wanita yang akan berdiri di muka takhta Allah dan di muka anak domba, sambil berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Wahyu 7 ayat 10. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seluruh bumi harus diterangi dengan kemuliaan kebenaran Allah. Bapak Ibu tentunya melihat di YouTube atau di televisi, di mana beberapa waktu yang kita lewati ada hujan meteor, dan ini sangat mencekamkan saudaraku. Kejadian-kejadian ini mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Dan berhubungan dengan tanda-tanda kedatangan Yesus yang sudah dekat ini, pekabaran firman Tuhan ini harus diserukan dengan suara yang nyaring ke seluruh dunia ini, sebagaimana terang matahari ketika matahari terbit dari ufuk sebelah timur, maka cahayanya akan tiba kepada setiap ujung dunia ini. Demikian juga pekabaran firman Tuhan digambarkan seperti terang yang harus bercahaya ke seluruh negeri dan semua orang. Dan dari mereka yang sudah menerima terang itulah ia akan bersinar. Bintang siang sudah bangkit atas kita, maka kita harus memancarkan terangnya kepada jalan mereka yang berada dalam kegelapan. Bagaimana saudaraku terang dapat menerangi semua orang yang sementara berjalan di dalam kegelapan, atau yang tidak tahu membedakan mana kebenaran dan mana kejahatan. Terang kebenaran firman Tuhan harus disuarakan kepada setiap pria dan wanita untuk segera memandang bahwa Allah menerangi kaki mereka dan hidup mereka untuk melihat keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, suatu krisis sedang berada di depan kita. Sekarang dengan kuasa Roh Kudus, kita harus memaklumkan kebenaran besar itu untuk zaman akhir ini. Tidak akan lama masing-masing orang sudah mendengar amaran dan membuat keputusannya, kemudian tibalah kesudahannya. Jadi saudaraku yang kekasih, Allah menanti dan menunggu saya dan saudara. Sekalipun zaman bergulir dengan cepatnya dan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali menunjukkan bahwa semua peristiwa itu mengingatkan kepada pria dan wanita bahwa Yesus akan segera kembali. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih, sebelum Yesus kembali untuk kedua kali, maka pekabaran 3 malaikat harus segera dikumandangkan untuk didengar oleh penduduk dunia ini. Dari satu bangsa kepada bangsa yang lain, dari satu suku kepada suku yang lain. Baru akan tiba hari yang mulia, Yesus akan kembali untuk kedua kali. Jadi kebenaran yang termaktum di dalam pekabaran malaikat pertama
Dan malaikat kedua dan malaikat ketiga harus disampaikan kepada setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Pekabaran itu harus menerangi kegelapan setiap benua dan meluas sampai kepada pulau-pulau yang terbesar di laut. Saudaraku, pekerjaan ini tidak boleh ditunda-tunda. Yang menjadi pertanyaan, apa sih isi pekabaran malaikat pertama, malaikat yang kedua, dan malaikat yang ketiga? Pekabaran tentang malaikat pertama dan malaikat kedua dan ketiga kita akan dapatkan pada renungan-renungan yang berikutnya, sehingga kita dapat memahami pekabaran ini untuk menyediakan diri kita bagi hari yang mulia kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sangat senang di hari Sabat di mana hati kita fokuskan untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran saat ini. Semua yang kita haruslah seperti ini. Maju terus. Malaikat-malaikat sorga akan mendahului kita untuk menyediakan jalan. Tanggungan kita untuk wilayah di seberang tidak pernah akan dapat dilepaskan sebelum seluruh bumi diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana terang bisa melingkupi bulatan bumi kita ini, kecuali semua laki-laki dan perempuan terpanggil untuk bekerja bersama-sama dengan Allah, menyelesaikan pekerjaan yang Allah sediakan untuk saya dan saudara. Dan inti dari pekabaran yang Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah kita harus menyelesaikan misi penyelamatan kepada dunia ini. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hati saya dan hati saudara harus dibangunkan dari tidur rohani untuk melihat kemuliaan yang akan segera tiba. Saudara harus punya kesempatan untuk menyuarakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di zaman kita sekarang ini, ketika saya menyampaikan pekabaran firman Tuhan di ruangan yang tertutup, dan kemudian akan dialunkan dengan suara yang jelas melalui alat yang telah disediakan oleh ilmu pengetahuan melalui internet seperti YouTube. Pekabaran ini bisa didengar oleh orang-orang yang tinggal di Amerika. Pekabaran ini bisa didengar oleh orang-orang yang tinggal di Australia atau di Belanda, Jepang, dan di berbagai negara di belahan bumi ini. Jika saudara dituntun oleh Roh Kudus untuk menyuarakan pekabaran firman Tuhan yang mendesak untuk pria dan wanita segera bertobat, tinggalkan dosa yang dilakukan selama ini, teristimewa dosa kesayangan, sehingga mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan, karena Yesus akan segera kembali untuk kedua kalinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menolong saya dan menolong saudara untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali dengan tekun maju terus dan maju terus bersama para malaikat yang Tuhan utus untuk menyertai saya dan saudara, melalui suara saya atau suara saudara, melalui pengaruh saya atau pengaruh saudara, dimanapun saudara berada. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan menolong saudara untuk hidup dapat bekerja melayani. Terima kasih. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa kami, Allah yang bertahta di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh karena pada hari Sabat yang suci dan diberkati ini, kami umat-Mu boleh dapat menyembah Tuhan, sekalipun kami terpisah masing-masing di tempat kediaman. Namun pekabaran firman Tuhan, Injil kebenaran ini mempersatukan hati kami masing-masing melalui kami mendengar firman Tuhan pada saat ini. Tolong kami ya Bapa, agar kami memahami firman Tuhan ini dan kami mau bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan Injil untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.